Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan ini kita sudah masuk ke dalam pembahasan mengenai peradaban dan arsitektur di masa pertengahan Eropa atau yang dikenal dengan istilah Medieval Europe. Dalam masa pertengahan Eropa ini, kita akan membahas setidaknya ada 6 aliran atau gerakan arsitektur. Yang pertama Bizantin, lalu Romanes, terus Gothic, Renaissance, Barok, dan Rokoko. Sebelumnya, kita akan menarik intisari dulu dari pembelajaran ini. Yang pertama, ada satu pelajaran bahwa arsitektur dalam berbagai kesempatan itu tidak bisa dilepaskan dari aspek politik. Menurut Simon Unwin, itu architecture is inescapably a political field. Jadi kompleksitas arsitektur itu salah satunya disebabkan oleh kondisi-kondisi politis yang muncul dari interaksi antar manusia, baik interaksi antar individu maupun interaksi di dalam sebuah tatanan masyarakat. Yang namanya manusia atau masyarakat itu pasti punya keragaman kepercayaan, ideologi, aspirasi, dan filosofi. Dan keragaman ini pada gilirannya akan menyebabkan adanya perbedaan pula dalam penataan, pengaturan, bahkan penguasaan ruang dan tempat. The way in which people organize their places is related to their beliefs and their aspirations, their worldview. Banyak kebudayaan itu juga menggunakan arsitektur untuk menampilkan kekuasaan, kekuatan, untuk menekankan status, bahkan untuk mengekspresikan kekayaan dan prestise. Dan gerakan arsitektur akan kita lihat bahwa gerakan arsitektur itu sering tidak bisa dilepaskan dari pergerakan politik yang muncul sebelumnya, pergerakan politis yang muncul sebelumnya. Karena itu, kata style atau istilah style atau langgam atau gaya itu di dalam arsitektur itu sebenarnya lebih dari sekedar physical appearance atau tampilan fisik, tapi lebih merupakan bentuk ekspresi dari aspek-aspek non-fisikal seperti pemikiran, pemberontakan, movement, dan kepercayaan. Dan di sini juga kita akan melihat bahwa Western civilization itu in their search for the fulfillment and satisfaction of their souls, dalam mencari kepuasan jiwa mereka, itu mereka sering berayun dari satu ekstrim ke ekstrim yang lain. Jadi yang namanya ekstrim pasti itu dari satu pojok ke pojok yang lain, seperti bandul itu dari satu poin ujung ke poin ujung yang lain. Di mana kedua ekstrim itu dilihat sebagai dualisme, kontradiksi, maupun oposisi. Ekstremitas pada sikap ini akan kita lihat di dalam perkembangan medieval movement ini. Misalnya adalah karena satu kelompok itu tidak menyukai sebuah aliran seni yang lain, mereka menyebutnya dengan istilah yang merendahkan. Lalu misalnya karena bosan pada sebuah keteraturan, mereka lalu menciptakan pemberontakan-pemberontakan bentuk. Dan banyak contoh-contoh ekstremitas lainnya. Secara mendasar, dari segi pemikiran, karena mereka memiliki trauma yang mendalam terhadap agama, mereka menciptakan paham sekularisme. Dan karena mereka menolak eksistensi Tuhan, mereka lalu menciptakan paham humanisme, di mana manusia itu adalah tolak ukur kebenaran. Kekeliruan selanjutnya adalah mereka menganggap pengalaman lokal mereka ini di Eropa ini sebagai sesuatu yang universal dan relevan untuk seluruh dunia. Lalu paham-paham itu ingin diekspor, disebarluaskan ke seluruh dunia seolah-olah itu adalah paham yang paling benar. Padahal itu sebatas pengalaman lokal mereka di Eropa. Dan belahan dunia timur atau belahan dunia lainnya itu tidak memiliki pengalaman traumatik yang sama dengan dunia barat. Oke, kita akan masuk ke dalam arsitektur dan peradaban di zaman Bizantium yang kita kenal dengan Byzantine Architecture. Sebelum Byzantine Architecture itu sebenarnya ada early Christian, tapi tidak banyak kita bahas. Yang menarik untuk dibahas adalah dari Bizantium ini
ada perpindahan ibu kota ke Kaisaran Eropa, ke Kaisaran Roma dari Roma ke Bizantin. Jadi pada tahun 324 Masehi itu Konstantin atau Kaisar Romawi Barat itu mengalahkan Licinius atau Kaisar Romawi Timur. Lalu ia menjadi kaisar tunggal di Romawi dan ia memindahkan ibu kota kerajaan dari Roma ke Bizantin. Kerajaan Bizantin ini berdiri sekitar tahun 330 dan ibu kotanya dinamakan Konstantinopel atau The City of Constantine. Bizantium ini merupakan kelanjutan dari kerajaan Romawi awal. Dan Kaisar Konstantin itu adalah Kaisar Romawi pertama yang memeluk Kristen dan menjadikan Kristen sebagai agama resmi kekaisaran. Ia juga menyelenggarakan Konsili Nisea pada tahun 325 Masehi, di mana saat itu Yesus akhirnya disepakati sebagai salah satu Tuhan dengan doktrin Trinitas di dalam agama Kristen. Nah, Konstantinopel ini pada masa sekarang kita kenal dengan nama Istanbul atau ibu kota negara Turki pada masa Kekhalifahan Utsmaniyah. Kota Konstantinopel ini merupakan kota kolonial terkaya di zaman Yunani kuno sampai era Bizantium. Dan Istanbul atau Konstantinopel ini adalah satu-satunya kota di dunia yang terletak di antara dua benua, yaitu Eropa dan Asia. Kota ini dipisahkan oleh Selat Bosporus yang mengalir dari Laut Hitam menuju Laut Marmara. Daerah Bizantium itu juga dikenal berada di rute dagang jalur sutra atau The Silk Road yang berada di antara Cina dan kawasan Mediterania dan tepat berada di posisi daerah pengontrolan shipping pengiriman barang antara Laut Hitam dan Laut Marmara. Kaisar Konstantin itu dengan cepat dia mengembangkan kota Konstantinopel mulai dari peraturan, ukuran, serta memperkenalkan konsep-konsep jalan yang lurus dan lebar serta monumen-monumen. Misalnya The Column of Constantine dengan bangunan forum di sekitarnya. Pembangunan ini dimulai pada tahun 326 Masehi dan hanya membutuhkan waktu kurang dari 4 tahun untuk menyelesaikannya. Tahun 330, Konstantin meresmikan Konstantinopel sebagai ibu kota dari seluruh wilayah kerajaannya. Nah, bagaimana secara arsitektur? Arsitektur Bizantium itu dikenal dengan banyak arsitektur gereja Kristen yang memiliki ciri dome atau kubah yang besar dengan pendentives. Jadi pendentives ini adalah salah satu kekhasan dari arsitektur Bizantium yang dia menghubungkan antara denah yang square atau segi empat bujur sangkar dengan bentuk dasar dome yang bentuk dasarnya adalah lingkaran. Arsitektur Bizantium ini dipengaruhi oleh arsitektur Asia Kecil, Yunani, dan Romawi awal. Ciri-cirinya adalah relatif masif, eksteriornya sederhana, bukaannya kecil, struktur lengkung mulai dikembangkan. Teknologi bangunannya cukup megah dan monumental, kubah juga dikembangkan, bahannya terutama dari bahan batu bata dan beton, dan denah-denah gerejanya itu sudah mulai berbentuk salib. Dekorasinya, order-order di Romawi dan Yunani itu digunakan secara bebas dan kebanyakan merupakan kombinasi dari order Korintian dan Ionik. Salah satu objek yang paling terkenal di Bizantium ini adalah Hagia Sophia. Hagia Sophia ini merupakan satu kuil di masa pra-Kristen yang dikembangkan dan diubah menjadi gereja pada masa Kristen. Lalu pada masa Kekhalifahan Turki itu Utsmaniyah itu dia berubah menjadi masjid. Saat ini dia difungsikan sebagai museum. Nah, gereja Hagia Sophia ini itu pada saat dia berubah menjadi masjid, mozaik-mozaik yang ada di dinding, di kubah,
langit-langit itu tidak dihapus tapi hanya dilapisi dengan semacam pelamir berwarna putih yang sekarang ini ketika dia berubah menjadi museum, pelamir itu dilepas dan menampakkan kembali gambar-gambar dari masa gereja yang sebelumnya. Untuk selanjutnya masuk ke Romanes Architecture. Romanes Architecture ini, ketika Konstantin memindahkan pusat kekaisaran Romawi ke Bizantium, di Roma sendiri itu terjadi kekosongan kekuasaan. Agama Kristen mulai memperkuat kedudukannya di sini sehingga kekuasaan kerajaan pelan-pelan beralih menjadi kekuasaan gereja. Eropa Barat mulai memasuki periode yang dikenal dengan nama medieval era atau abad pertengahan. Pada tahun 800, Charlemagne atau Karel yang Agung itu naik tahta dan memerintahkan kekaisaran suci Roma atau Holy Roman Empire. Dia mulai memerintah kekaisaran suci Roma. Roma mulai berkembang menjadi pusat kekuasaan kekristenan atau Kristendom sampai saat ini. Kebudayaan dan ilmu pengetahuan dipusatkan di gereja dan berawal pada abad ke-11 ditandai dengan kebangkitan kembali setelah perkiraan hancurnya dunia pada tahun 1000 itu ternyata tidak terbukti. Jadi mereka pernah meramalkan bahwa di tahun 1000 Masehi dunia ini akan hancur, tapi ternyata ramalan itu tidak terbukti. Akhirnya mereka mengalami kebangkitan kembali di abad ke-11. Di masa ini struktur sosial feodalisme itu mulai terbentuk menggantikan struktur sosial kesukuan. Feodalisme ini membagi masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial, yaitu petani, pekerja, prajurit, hingga bangsawan. Struktur sosial ini tidak membutuhkan kota metropolitan yang berpopulasi besar, seperti pada masa Romawi kuno, di mana banyak polis yang berkembang. Bangsawan atau tuan tanah itu hidup di kompleks kastil yang tertutup, yang dibentengi oleh dinding-dinding tebal dengan tanah pertanian yang luas. Sementara itu kaum biarawan hidup di kompleks biara dan membina komunitas yang mandiri. Di sini gereja mulai bertransformasi menjadi pusat kekuasaan yang absolut dengan paus dan pendeta sebagai perantara Tuhan. Arsitekturnya Romanes Architecture atau Romanic Architecture itu merupakan gaya Pan-Europe yang pertama. Disebut Pan-Europe karena ini merupakan gaya yang berkembang di seluruh Eropa pada masa itu. Romanic itu berarti mirip Romawi. Secara teknologi sebenarnya pencapaian arsitektur Romanik itu tidak lebih canggih daripada Romawi kuno dan Bizantium, malah dia cenderung lebih sederhana. Peninggalannya sebagian besar berupa gereja dan biara di dalam satu kompleks. Dindingnya itu masif, tebal, dan menjulang tinggi. Dan karena dinding ini tuh merupakan dinding penahan beban, itu bukaannya berukuran kecil dan sedikit. Bahan bangunan yang digunakan itu kebanyakan batu bata atau batu kecil. Dan karena teknologi atap kayu yang berkembang pada masa Kristen awal itu rentan terbakar, maka di sini digunakan batu tebal berbentuk silinder untuk atapnya. Karena sangat berat, atapnya dari batu, itu dibutuhkan pula kolom-kolom yang besar untuk menyangga atap yang berat itu. Pada masa perang salib, para ksatria yang gugur itu dinobatkan menjadi martir. Dan reliks itu peninggalan atau bagian dari mayat atau korpsnya itu disimpanlah di dalam martyrium. Martyrium ini terletak di dalam kompleks gereja. Jadi di masa itu mayat-mayat dikubur di gereja, bukan gereja yang dibangun di dekat pekuburan. Karena teknologi yang sangat sederhana itu, dindingnya tebal, bukaannya kecil, maka di Romanes Architecture ini ruangnya kesannya sangat lumayan gelap.
Jadi konsep cahaya ilahiyah yang populer di agama Kristen itu tidak bisa diterapkan dengan baik. Interior lantas diberi warna-warni kemilau dan cerah keemasan untuk mengurangi kesan kegelapan itu. Arsitekturnya kokoh, masif, berat, dan seni patung itu sering digunakan untuk mengimbangi kesan berat dari gaya Romanes. Selanjutnya, Gothic Architecture. Gothic Architecture ini sebenarnya berasal dari kata Goth. Goth itu artinya adalah somebody uncivilized, an uncivilized or barbaric person, atau orang yang tidak berperadaban, biadab. Originally, the word Gothic was used by Italian Renaissance writers. Jadi istilah ini itu diberikan oleh para penulis Italia yang beraliran Renaissance untuk menyebut aliran yang sebelumnya itu, gaya yang muncul sebelum masa Renaissance itu sebagai gaya yang tidak berperadaban. Jadi ini tuh sebenarnya adalah istilah yang merendahkan. Dan mereka memaksudkan itu untuk merendahkan semua hasil seni dan arsitektur dari Middle Age atau masa pertengahan itu yang mereka anggap setara dengan pekerjaan orang-orang barbarian atau orang-orang yang tidak berperadaban. Gothic Architecture sendiri itu akhirnya menjadi satu gaya yang dikenal kekhasannya karena dia menekankan pada verticality dan dengan banyak pointed arc. Gothic Architecture bermula di abad 12 Masehi atau tahun 1200-an, 1300-an dan dikenal sebagai the French style. Kolom-kolomnya langsing, tidak seperti gaya Romanes. Kolom-kolomnya langsing dan dia menopang rib vault. Kesan vertikalnya kuat dan dinding-dinding bangunan itu lebih tipis daripada bangunan-bangunan gereja sebelumnya. Karena yang menopang beban atap itu adalah kolom, bukan dinding. Seperti di Romanik. Finishing bangunan memberi kesan ringan dan halus. Yang juga terkenal di sini adalah jendela dengan kaca patri atau stained glass dan bukaan-bukaannya yang luas. Rose window yang juga terkenal di Gothic Architecture itu adalah lambang kekuasaan yang terpusat di gereja. Selain itu ada juga fitur yang disebut dengan flying buttresses. Itu merupakan struktur penopang di kiri dan kanan bangunan yang memungkinkan ruang utama menjadi lebih tinggi. Jadi kita lihat Gothic itu ruangan utamanya itu sangat-sangat tinggi. Tapi kalau dilihat dari luar kita akan melihat sangat banyak flying buttresses. Terus ada yang unik juga itu adalah gargoyle atau figur manusia atau hewan yang tampak mengawasi dari bagian atas bangunan. Biasanya difungsikan juga sebagai talang air. Jadi saat hujan itu air keluar dari mulut si gargoyle ini yang terbuka lebar itu. Secara visual, pointed arc itu menggambarkan cita-cita atau lukisan tentang surga. Ya, kenapa dia tinggi, ada pointed arc, satu puncak di tengah gitu ya, itu adalah secara visual adalah gambaran tentang surga. Secara struktural, dia menciptakan fleksibilitas terhadap bentuk arsitektural. Dia dapat diaplikasikan sebagai atap pada denah segi empat ataupun pada denah yang sifatnya lingkaran. Selain itu, pointed arc ini juga diaplikasikan pada elemen dekoratif, misalnya pada pintu, jendela, selasar, dan koridor. Cerita-cerita yang di carving atau dipahat di batu-batunya, di dinding-dindingnya itu berasal dari Old Testament dan New Testament atau Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.
Di sini konsep gereja sebagai mikrokosmos yang mewakili makrokosmos. Nah, selanjutnya yang seru juga itu adalah Renaissance Architecture. Renaissance Architecture itu lahir di Italia pada abad ke-14. Dia berkembang di seluruh Eropa. Puncaknya pada abad ke-15. Berasal dari bahasa Prancis, artinya kelahiran kembali. Kenapa disebut kelahiran kembali? Renaissance itu pada dasarnya merupakan pemberontakan terhadap kakunya dogma dan tradisi pada abad pertengahan atau medieval era, yang dikenal sebagai European Dark Ages atau masa kegelapan Eropa. Akibat berbagai inkuisisi atau inquisition terhadap para ilmuwan oleh pihak gereja yang dianggap tidak patuh atau berseberangan dengan doktrin gereja. Nah, inilah sebenarnya cikal bakal trauma masyarakat barat terhadap agama. Walaupun Renaissance ini bukan merupakan pemberontakan terhadap kekuasaan gereja Kristen secara langsung, namun Renaissance itu memiliki titik berat pada aspek keduniaan, sekularisme, dan pada aspek kemanusiaan, humanisme. Dan dia juga merupakan upaya menghubungkan kembali Barat dengan peradaban klasiknya atau antiquities yang menurut mereka itu adalah kebudayaan Romawi dan Yunani kuno. Selain itu mereka juga mengadopsi sistem pendidikan dan ilmu-ilmu baru dari Jazirah Arab seperti matematika, ilmu-ilmu alam yang berasal dari eksperimen, eksplorasi, dan pengamatan atau empirisisme. Renaissance juga dianggap sebagai awal gerakan modern. Renaissance ini dikenal di Eropa Barat itu dipicu oleh kekalahan tentara salib dalam Perang Suci. Kekalahan tersebut membuat para pemikir dan seniman menyingkir dari Romawi Timur menuju Eropa Barat. Dan mereka menyadari bahwa masa penguasaan teknologi itu sudah mulai dan mereka mulai harus melepaskan diri dari pengaruh mistisisme zaman pertengahan dengan kembali kepada sains zaman klasik atau Yunani dan Romawi. Makanya mereka menyebutnya kelahiran kembali, yang artinya lahir kembali ke kebudayaan klasik mereka yaitu Romawi dan Yunani yang menekankan pada filsafat dan ilmu pengetahuan. Nah, sains zaman klasik atau Yunani ini sebelumnya dilarang di masa medieval karena dianggap pelanggaran terhadap misi ketuhanan Kristen. Perkembangan pertama Renaissance terjadi di kota Florence di Italia itu karena ada satu keluarga yang namanya keluarga Medici. Itu dia bermasalah dengan sistem pemerintahan kepausan. Nah, keluarga Medici ini menjadi penyokong keuangan dengan usaha perdagangan di wilayah Mediterania. Hal ini membuat kota ini, Florence, itu dipengaruhi oleh bangsawan dan pedagang. Dan karena kebebasan yang besar itu seniman bisa berkumpul, mendirikan sanggar-sanggar seni. Dan ini berhasil mengangkat banyak nama seniman terkenal. Intelektual dan seniman memiliki kebebasan besar karena tidak perlu lagi memikirkan masalah keuangan. Dan dia juga mendapatkan perlindungan dari kutukan pihak gereja. Arsitekturnya gimana? Arsitekturnya Renaissance itu ada 3 kata kunci. Yang pertama harmoni, 2 clarity, dan yang ketiga strength. Walaupun dianggap sebagai kelahiran kembali budaya Yunani dan Romawi kuno, namun sebenarnya arsitektur Renaissance memiliki ciri khas tersendiri, yaitu adalah kejelasan rasional dan keteraturan pada setiap bagian-bagiannya berdasarkan proporsi matematis. Jadi ciri khas Renaissance itu selain dia kembali kepada bentuk-bentuk kosakata bentuk Yunani dan Romawi, dia juga mengutamakan kejelasan rasional dan proporsi matematis. Jenis kubah yang disenangi di sini adalah kubah murni yang setengah bola karena itu menggambarkan kemurnian geometris. Selanjutnya ada Baroque Architecture. Nah, Baroque ini lahir di Roma, lagi Italia,
artinya adalah a misshapen pearl atau bentuk mutiara yang tidak sempurna. Disebut barok karena bentuknya sangat aneh atau unik dan rumit. Barok itu sebenarnya merupakan pergerakan politis yang berkembang pada masa Gereja Katolik Roma yang mengalami kekacauan atau turmoil akibat gerakan reformasi Protestan, di mana kaum Protestan itu meninggalkan kekuasaan Gereja Katolik. Nah, arsitektur barok ini dipopulerkan oleh kekuasaan Gereja Katolik Roma untuk mengekspresikan kekuasaan gereja yang sangat besar. Jadi gerakan awal barok itu berfokus pada gereja dan merupakan bentuk propaganda untuk mempromosikan keagungan gereja dan menarik orang untuk kembali kepada gereja Katolik. Pada tahun 1600-an, para arsitek Renaissance sudah mulai bosan dengan bentuk-bentuk lama dan simetris selama 200 tahun. Lalu mereka membuat bentuk-bentuk baru yang tidak simetris dengan fasad yang penuh ukiran, terutama double curve. Pada sisi bangunan itu merelung ke dalam dan sisi bagian tengahnya menjorok keluar. Satu bangunan yang terkenal itu adalah Saint Peter's Basilica di Vatikan. Itu merupakan fusion atau percampuran antara Renaissance dengan Barok. Nah, Baroque architecture itu juga dikenal karena dia deeply emotional dan dia punya powerful impression karena tadi ingin menampilkan keagungan gereja supaya orang itu kembali ke gereja Katolik. Di sini permainan bayangan dan kurva atau garis-garis lengkung yang berasal dari emosi mendalam itu menciptakan kesan pergerakan dan impresi yang sangat kuat. Misalnya patung Ecstasy of Saint Teresa itu menggambarkan ekspresi wajah yang ingin menunjukkan kenikmatan yang kuat karena cinta dari Tuhan yang ditancapkan malaikat di dalam hatinya. Ada juga kontras antara cahaya dan bayangan, permainan massa dan void, penggunaan warna-warna emas, perunggu, marmer, dan istana-istana itu dibangun di sekeliling lapangan terbuka dengan tangga-tangga yang monumental menuju ruang penerima. Seni barok ini kadang-kadang dia menggambarkan kekerasan dan kegelapan. Jadi karena emosionalnya juga sangat kuat. Dan yang salah satu yang terkenal aliran lukisannya itu adalah teknik ilusionisme, itu trompe l'oeil, itu menipu mata. Jadi seperti teknik gambar 3 dimensi anatropik kalau sekarang itu. Anamorfis yang sekarang. Itu dia melukiskan emosi dan terlihat sangat rumit dan sangat 3-dimensional, memanfaatkan prinsip-prinsip perspektif. Terakhir, Rokoko. Rokoko ini berasal dari bahasa Latin, artinya shell atau cangkang. Dekorasinya banyak menyerupai bentuk seashell, coral, dan foliage. Itu berkembang di Perancis di awal tahun 1700-an lalu menyebar ke seluruh Eropa. Rokoko ini walaupun merupakan kelanjutan dari Barok, tapi dia memilih sikap berpaling dari emosi yang berat atau heavy emotion tadi dan drama yang dikandung oleh arsitektur Barok. Dia memilih sikap yang lebih ringan, light-hearted, terang, walaupun tetap sangat dekoratif. Nah, kalau Barok tadi berhubungan dengan gereja, kalau Rokoko itu dia lebih berhubungan dengan monarki, yaitu King Louis XV di Perancis. Jadi Rokoko ini merepresentasikan selera tinggi dari bangunan-bangunan duniawi atau seperti istana, rumah-rumah bangsawan gitu. Upaya aristokrat. Jadi Rokoko ini singkatnya merupakan upaya kaum aristokrat untuk menunjukkan selera mereka yang tinggi, selera estetis mereka yang tinggi. Mereka punya yang namanya salon. Jadi salon itu sebenarnya adalah satu ruangan khusus untuk menghibur para tamu dan menyelenggarakan gathering atau pertemuan antar para aristokrat.
Ciri-cirinya itu kalau Rococo architecture itu lebih kepada pastel colors, lebih feminin, lebih light-hearted, sering asymmetrical, dia juga delicate, elegan, graceful, tidak menekan seperti Gothic, dan dia juga menggunakan lebih sedikit warna gold dan lebih banyak menggunakan warna putih dan pastel. Oke, begitu saja suplemen dari pembelajaran kita kali ini. Penugasannya adalah yang pertama, kalian membuat sketchnoting dalam bentuk timeline untuk keenam aliran arsitektur ini, di mana masing-masing poin itu ada masa waktunya, ada pemikiran yang menyebabkan timbulnya architecture movements ini, dan ada ciri-ciri khas arsitektur movementnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.